Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin rahimakumullah, kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, pada petang ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dalam rangka menunaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala melainkan kekuatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga kita memiliki kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, dosa, kecuali atas kekuatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada la haula wa la quwwata illa billah. Terutama kita alhamdulillah masih di bulan Ramadan, masuk di pertengahan bulan Ramadan, barangkali hari ke-15. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menerima taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menerima seluruh amal soleh kita semua dan memberikan taufik, kemudahan dalam rangka menyelesaikan kewajiban kita ibadah saum ini. Sekaligus hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali duduk di majelis ilmu kajian intensif di pembahasan kitab Ma'ariju al-Qabul, bekal-bekal tauhid atau akidah, yang sejatinya sebuah kewajiban bagi kita seorang hamba di hadapan Allah Jalla fi'ula. Tema kali ini kita masuk di pasal masalah fi bayani dhiddit tauhid, penjelasan seputar kebalikan dari tauhid, yakni asyirku, kesyirikan. Wa kaunihi yanqasimu ila qismain akbar wa asghar, bahwasannya syirik ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Wa bayanu kullin minhuma, dan penjelasan serta contoh dari keduanya. Inilah barangkali biidznillah ke depan kita akan sama-sama mengkaji fasal ini yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Imam Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah.
Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah ini awal mula terjadinya kesyirikan. Awal mula kesyirikan kita berbicara secara umum pada manusia pada umumnya. Kemudian sisi yang kedua adalah awal mula kesyirikan di bangsa Arab pada khususnya. Jadi awal mula munculnya kesyirikan secara umum ini di tataran umum, level umum seluruh manusia. Kemudian yang kedua khusus kesyirikan di bangsa Arab. Dua poin inilah yang insyaallah taala kita akan sama mengkaji. Harapannya mudah-mudahan yakni sebagaimana dikatakan oleh para ulama terdahulu, para ulama syair, ini araftu syarra la li syarri, mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqqihi, tapi untuk menjadikan sebagai perisai, penjaga. Karena man lam ya'rifi syarra waqa'a fihi, karena siapa yang tidak mengetahui keburukan, waqa'a fihi, maka pastilah dia, kalimatnya dengan fi'il madhi, artinya pastilah dia akan terjerumus kepada keburukan itu. Kenapa? Karena ilmu terangkat, Pak. Karena dia nggak tahu banyak hal yang dalam kacamata syariat kejahilan itu tidak dijadikan sebagai hujjah, alasan, uzur. Ada, sebagaimana telah disampaikan dalam bab ini menyembelih kemarin, hadis-hadis yang dibawakan oleh ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, diantaranya di kitab Tauhid, membawakan hadis bagaimana ketika ada orang yang hendak lewat kemudian harus ini berkurban terlebih dahulu agar bisa dia selamat dari kampung tersebut. Dia akhirnya berkurban, selamatlah dari ini perilaku buruk penghuni kampung tersebut. Hanya saja di akhirat justru dia masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Kesyirikan. Syirik dari sisi mana? Kesyirikan dalam bab ibadah. Lah, dari mana? Karena Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan sembelihanku. Dia berkurban, menyembelih, walaupun hanya dengan satu ekor lalat, yang dengannya maka dia telah masuk ke dalam syirik. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Siapa yang terjerumus ke dalam kesyirikan, Allah pasti haramkan baginya neraka, surga ya. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu annar. Tempat kembalinya adalah apa? Neraka. Maka harapan mudah-mudahan dengan mempelajari kebalikan daripada tauhid ini, yakni kesyirikan, ini menguatkan yakni tauhid ma'rifah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi motivasi khusus dalam rangka beramal soleh, beribadah, menjadi dorongan, bukan saja melihat dari sisi pahala-pahala dari amalan itu, tapi jauh dari itu adalah ridho dan rahmat Allah. Karena atas dasar tahu mengenal tuannya, seorang hamba ketika disuruh tahu kenal betul sosok seorang hamba, maka dia akan menerima sebesar seberat apapun itu perintah, karena dia tahu bahwa tuannya baik hati. Ini manusia, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Tuh, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah disifati dengan seluruh kesempurnaan dan terhindar dari aib, karena milik Allah lah yakni tauhid asma was sifat.
Baik, kita masuk. Musannif rahimahullah ta'ala, penulis membawakan beberapa muqaddimah sebelum masuk di pembahasan awal terjadinya kesyirikan. Kata beliau, qad qadimna inqisamat tauhid atau qad qaddamna inqisamat tauhid ila qismain. Kami telah membagi tauhid, atau di awal telah kami bagi tauhid menjadi dua. Tauhid apa? Tauhid ma'rifah wal isbat, dan tauhid at-talab wal qasd. Ini di pembahasan pertama kita ya. Nah, ilmu itu memang harus terus dimurojaah. Apa katanya? Tauhid itu yang sering kita dengar, tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tapi di sisi yang lain tauhid juga terbagi menjadi dua. Hakikatnya itu juga kepada tiga tadi. Ada tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid perkenalan dan penetapan. Tauhid apa? Ma'rifah, ini perkenalan, Allah mengenalkan. Dan tauhid isbat, tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat mencakup dua. Allah mengenalkan ya rububiyahnya, sebagaimana Allah juga mengenalkan kepada kita asma wa sifatnya, dan Allah menetapkan rububiyahnya sebagaimana pula Allah menetapkan nama dan sifat-sifatnya. Sehingga tauhid pertama ini yakni tauhid ma'rifah dan apa? Wal isbat mencakup dua, tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat, tauhid nama dan sifat Allah. Tauhid ma'rifah mengenalkan rububiyah Allah, mengenalkan nama dan sifat-sifat bagi Allah. Menetapkan, Allah menetapkan rububiyah Allah, Allah juga menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Tuh. Tauhid yang kedua adalah tauhid talab wal qasdi. Tauhid talabi wal qasdi. Sebagaimana penamaan, tauhid talab itu permintaan, wal qas maksud, tauhid yang dimaksud, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Tauhid talab wal qasdi itu adalah tauhid ilahiyah atau uluhiyah, tauhid ibadah. Idza arafta anna tauhid ar-rububiyyati huwal iqraru bi anna Allah Ta'ala wal khaliq war razik. Jika Anda betul-betul memahami tauhid rububiyah, bahwa tauhid rububiyah itu adalah ikrar, pengakuan, mengakui, meyakini bahwasannya Allah adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala urusan, al-mutasarrifu fi kulli makhluqatihi, yang menguasai seluruh makhluknya, la syarika lahu fi mulkihi, tidak ada sandingan-tandingan dalam kepemilikannya. Fadiddu dzalika, maka kebalikan dari tauhid rububiyah ini, i'tiqadul abdi wujudu mutasarrifin ma'allah. Maka kebalikannya adalah pengakuan hamba bahwa ada selain Allah
yang memiliki apa? Menguasai, menciptakan tadi dan seterusnya makhluknya. Jadi fadiddu dzalika makna kebalikannya i'tiqadu al-abdi, keyakinan hamba, wujudu mutasarrifin, ada mutasarrif, ada yang berwenang Allah, bersama Allah, selain Allah, bima la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla, dalam perkara yang tidak bisa kecuali Allah azza wa jalla, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan dan seterusnya. Tuh kebalikannya. Sekarang kebalikan dari tauhid asma was sifat apa kira-kira? Kebalikan tauhid asma was sifat apa? Istilahnya apa? Ilhad, atau orangnya mulhid, menyimpang. Penyimpangan dalam bab asma wa sifat disebut ilhad, orangnya disebut apa? Mulhid. Sebagaimana pernah kita sampaikan, di mana pengingkaran ilhad itu ada dua penyimpangan dalam bab asma wa sifat, itu ada dua. Satu, penyimpangan dalam bab nama dan sifat, seperti Allah abadikan di surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tuh, ini penggalan ayat dari firman Allah Taala surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Milik Allah asmaul husna fad'uhu biha, berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengannya. Dengan apa? Asmaul husna tadi, nama-nama Allah yang baik, yang sempurna. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari bab asma wa sifat, nama-nama Allah. Penyimpangan dalam bab nama Allah itu bisa berupa an yusammillah, memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak Allah sebutkan atas dirinya. Seperti orang Nasara, kaum Nasara memanggil Allah sebagai Bapa. Itu yang pertama, bentuk pengingkaran dalam bab apa? Nama dan sifat Allah, atau mengingkari salah satu nama atau sifat milik Allah, padahal Allah telah menetapkannya di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Allah ini sebagaimana dikatakan di Aqidah Al-Wasithiyah dan yang lainnya, isbatu ma asbatahu Allahu, menetapkan apa yang telah Allah tetapkan. Tuh, ala nafsi, atas jiwanya, baik di dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya yang mulia dalam sunnahnya. Tuh. Atau apa yang Allah ini simpan dalam ilmu ghaib di sisinya. Itu bentuk yang kedua, bentuk pengingkaran dalam bab asma wa sifat. Yang ketiga, pengingkarannya adalah an ya'taqida dalalatuha ala mumatsalatillahi li khalqihi, meyakini bahwa makhluk
makhluk yang selain Allah, makhluk yang ciptaan Allah maksudnya memiliki apa? Mumatsalah, serupa, memiliki kemampuan atau serupa dengan ya, kekuasaan Allah, seperti yang dilakukan oleh musyabbihah. Atau yang keempat, jadi yang ketiga, meyakini dalalatuha ala mumatsalatillahi li khalqihi, meyakini bahwa yani, dalalah yang ditunjukkan oleh nama dan sifat Allah itu sama dengan makhluknya atau menyerupakan dengan makhluknya, seperti apa yang dilakukan oleh musyabbihah. Yang keempat, memberi nama berhala sesembahan dengan nama Allah, seperti Lata, Uzza, Suwa atau Al-Aziz. Al-Uzza dari Al-Aziz, Lata dari ilah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Manat dari Manan, dan itu mereka berikan nama itu kepada berhala yang mereka sembah. Inilah bentuk ilhad, penyimpangan dalam bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini karena penyimpangan dalam bab asma wa sifat itu ada dua, satu dalam bab nama dan sifat, yang kedua dalam bab ayat. Nah, ini dalam bab rububiyah. Sekarang yang kedua adalah tauhid. Jadi sekali lagi, penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat, demikian pula rububiyah, itu dibingkai dengan nama ilhad, penyimpangan. Tuh. Penyimpangan dalam bab ayat-ayat Allah, surah Fusilat ayat 40, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dalam ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, mereka tidak apa, ini tidak sembunyi di hadapan kami, bagi kami. Itulah hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali kebalikan dari terutama tauhid asma wa sifat. Wa idza arafta anna tauhid al-asma wa sifat huwa an yud'a Allah ta'ala bima samma bihi nafsahu wa yusafa bima wasafa bihi nafsahu, fa diddu dzalika syai'ani, maka kebalikannya adalah apa? Dua tadi. Nafyu dzalika, menolak, menafikan nama dan sifat Allah, disebut dengan ta'til. Yang kedua, tashbihu sifatillahi bi sifati khalqihi, dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Demikian penyimpangan dalam bab terutama tauhid asma was sifat. Nah, sekarang kita masuk di tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, bahwasannya hanya milik Allah lah ibadah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Zalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunil batil, karena Allah itulah yang hak untuk disembah, selain darinya adalah batil.
Fadiddu dzalika sarfu syai'in min anwa'il ibadah. Maka kebalikannya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Disebut apa? Syirik. Maka kebalikan daripada tauhid uluhiyah adalah syirik, yaitu apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk awwalu ma dhahara minasyirki fi qaumi Nuh. Awal mula terjadinya kesyirikan ya, pada manusia adalah pada generasi atau kaum Nabi Nuh. Awwalu ma dhahara asyirku fi qaumi Nuh alaihi assalam ala masyhur. Ya, terjadinya kesyirikan itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ini masyhurnya. Waqad kana banu Adama ala millati abihim alaihi salam nahwa asyarati kurun kama qaddimna. Manusia anak keturunan Nabi Adam kurang lebih asyratu kurun 10 abad di atas agama nenek moyangnya, atas atau apa, di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bertauhid. Sebagaimana katakan Ibnu Abbas dalam surah Al-Baqarah ayat 213, wa biqala Ibnu Abbas wa ghair, dan yang lainnya, ketika menafsirkan ini surah Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mudhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum ila akhiril ayah. Dahulu umat manusia itu adalah umat yang satu, yaitu umat di atas apa? Tauhid. Murni beribadah hanya kepada siapa? Allah. Kata Ibnu Abbas, dzalika li anna syaitana la'anahu Allahu lam yazal daiban jadan musyammiran fi adawati bani Adam. Syaitan senantiasa terus menerus la'anatullah alaihi ya, memusuhi anak Adam setelah diusirnya dia dari surga. Tuh. Mundu, jadi permusuhan kita manusia anak Adam dengan syaitan itu mundukana abuhum tinan, semenjak bapak manusia Nabi Adam masih berupa tin, tanah. Falamma nafakhallah, ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, wa 'allamahu al-asma'a kullaha, dan mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua, wa amaral malaikata bisujudi, dan menyuruh malaikat semua untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu kulluhum illa iblis, maka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, karena ini menolak, angkuh dan sombong. Wa kana minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qala aasjudu liman khalaqta tinan. Lihat. Jadi permusuhan itu sudah terjadi sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi ketika masih Nabi Adam dalam keadaan tanah. Asjudu, apakah aku harus sujud liman khalaqta tinat,
kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Di surah Al-Hijr tadi, Al-Isra ayat 61, dikuatkan di surah Al-Hijr ayat 33, lam akun li asjuda li basyarin, aku tidak akan pernah sujud kepada manusia, khalaqtahu, kau ciptakan dia, min salsalin min hamain masnun, yang kau ciptakan dari apa? Min salsalim min hamain masnun, tanah, tin, campuran. Falamma sa'alahu Allahu azza wa jalla an sabab imtinaihi, ketika Allah bertanya kepada, wa huwa a'lamu alaihi, dan sejatinya Allah maha mengetahui, Allah bertanya kepada iblis sebab yang menghalangi dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud seorang hamba di hadapan siapa? Allah. Karena dahulu memang disyariatkan. Tuh, seperti kisahnya Nabi Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf ketika mimpi 11 bintang, ya, dan matahari sujud kepadanya. Sujud di situ apa? Bukan sujud penghambaan diri makhluk kepada siapa? Khalik, yang bukan, tapi sujud berupa apa? Penghormatan. Wallahu a'la wa alam, bentuk hakikatnya. Tuh, jadi jangan dipahami sujud seperti halnya sujud apa dalam sholat. Enggak, tidak seperti itu. Maka jawaban iblis ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu alaihi, dan sejatinya Allah maha mengetahui, maka mereka menjawab, Allah bertanya kepada mereka, kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, apa yang menghalangi mau untuk sujud ketika aku nyuruh, ketika aku memerintahkanmu. Surah Al-A'raf ayat 12. Fa'ajaba al-khabithu mutafakhiran bi aslihi, maka iblis, ini disebutnya istilahnya al-khabith, kotor, dengan angkuh dan sombongnya dan bangga dengan asal ciptaannya sendiri. Dari apa? Iblis, ya. Ta'inan ala rabbihi ta'ala bi hikmatihi wa adlihi, mencela hikmah dan adil, maha adilnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan sifat hikmah milik Allah dan sifat kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus nanti banyak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ana khairum minhu, dia ngomong, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Dia menganggap bahwa api lebih baik dari tanah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengeluarkan bantahan, ya, bahwasannya tanahlah yang dari sisi ini, tanahlah yang lebih baik dari apa? Api. Karena sifat daripada api itu sendiri adalah apa? Merusak. Sedangkan sifat daripada tanah pada dasarnya adalah apa? Kebaikan. Ketika turun hujan maka apa? Tumbuh, subur. Dan banyak yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Fa'amalahu al-jabbaru binaqidi ma qasadahu wa adaqahu wa bala hasadihi wa athmara lahu istikbaruhu az-zulla al-abadi. Sebab
kesombongan dia bangkang dari, kemudian juga menafikan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hasad, kedengkian. Nah, ini juga awal mula menyebabkan dilaknat, diusirnya iblis itu sebab apa? Hasad, kedengkian. Ini sebagian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa di kitab Al-Fawaid bahwa ini sebab-sebab kekufuran itu ada 4. Sebab-sebab kekufuran itu ada 4. Pertama adalah al-kibru, kesombongan. Karena kesombongan ini akan menghalangi al-inqiyad, ketaatan, kepatuhan iblis. Yang kedua adalah al-hasadu, kedengkian. Ya, kedengkian. Kedengkian ini akan menghalangi pintu nasihat. Orang yang hasad tidak akan menerima nasihat, sulit. Dan juga tidak akan mampu memberikan nasihat, terhalang, terkunci pintu nasihat. Yang ketiga adalah apa? Al-godob, yaitu apa? Amarah atau emosi. Yang keempat adalah hawa nafsu, yaitu nafsul ammarah istilahnya, nafsul ammarah. Nah, kita di bahasa kita nafsu amarah, dalam bahasa Arab adalah nafsul ammarah. Ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah apa? Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Dalam jiwa kita itu ada 2, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul ammarah. Siapa yang lebih cenderung kepada nafsul ammarah, maka secara otomatis nafsul mutmainnah kalah. Itulah 4 sebab kekufuran. Dan hasad adalah salah satu sebab dilaknatnya iblis, diusir. Akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-A'raf ayat 13-nya, qala fahbit minha, turunlah darinya, fama yakunu laka tatakabbaru fiha, tidak layak bagimu untuk sombong di sana. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Yang menjelaskan bahwa surga itu tidak ditempati untuk orang-orang yang apa? Sombong dan fasad. Melakukan apa? Kerusakan. Nah, surat apa? Dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi, ya, mislu khardalin min kibrin. Dia tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Zarrah ada yang juga yang mengartikan zarrah itu ada semut kecil, ada yang mengartikan semut kecil. Kesombongan ini menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Dan kesombongan tempatnya di mana? Di hati. Bisa tahu nggak kesombongan seseorang? Sulit. Makanya selain kita memperhatikan dari sisi kualitas kuantitas ibadah yang sifatnya lahiriah, juga tidak kalah pentingnya adalah urusan apa? Hati.
Karena nanti siapa yang bisa selamat dari sirat, maka dia tidak langsung masuk surga, tapi diletakkan di jisr, di tempat khusus, sampai dihilangkan ghillun, yaitu apa? Segala bentuk penyakit hati, qisas antara makhluk dan antara sesama makhluk, antara zalim wal mazlum. Ini sudah ditempatkan. Sehingga la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak nggak ada lagi manfaat kecuali orang-orang yang datang di hadapan Allah itu dengan hati yang selamat. Maka sekali lagi, kita nggak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah kecuali apabila memiliki hati apa? Bersih, salim. Ini berat, Pak. Berat gak? Berat pisan. Kita banyak PR sejatinya. Selain kita konsentrasi untuk bisa istiqomah dalam rangka ketaatan yang sifatnya lahiri ya, sholat, tilawah Al-Quran, hadir di majelis ilmu, sahum, ada sifatnya lahir, zikir dan seterusnya banyak. Tapi juga yang tidak kalah beratnya adalah apa? Menjaga apa? Ini hati, kedengkian. Siapa yang tidak pernah dengki? Karena sekali-kali hadirin rahimakumullah, inna likulli dzi ni'matin hasuda, karena setiap ada kenikmatan senantiasa pasti ada kedengkian. Tuh. Siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak punya syahwat? Sedangkan tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu adalah sebab-sebab kekufuran. Qala ihbit minha fama yakunu laka an tatakabbar. Tidak layak, turunlah engkau, diusir oleh Allah, turunlah kamu darinya, dari surga. Tidak layak, tidak pantas bagimu untuk sombong di dalamnya surga. Al-kibru kibya, ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau adalah apa? Makhluk yang saghir, rendah, hina. Wa qala ukhruj minha madmuman madhura. Ukhruj minha, di redaksi yang lain Al-A'raf ayat 18-nya, keluarlah darinya. Tadi suruh turun berarti menunjukkan apa? Di atas. Turun berarti apa maksudnya? Di atas. Yang juga harus dijadikan sebagai i'tiqad, keyakinan. Nah, sini ukhruj, keluarlah darinya, mazmuman, tercela, madhura, penuh dengan apa? Kehinaan. Maz'uman madhura. Al-A'raf 18. Qala ta'ala surah Al-Hijr, fakhruj minha, keluarlah darinya, fa innaka rajimun, sesungguhnya dilaknat, wa innaka ali la'nata ila yaumiddin, sesungguhnya engkau dilaknat sampai hari kiamat, hari pembalasan. Kira-kira setelah dilaknat begitu bagaimana si iblis? Fatalabal indara liyakhudha bizamihim min adama wa dzurriyyatihi bisa'ri. Minta ditangguhkan kepada Allah agar bisa mengganggu anak keturunan Adam. Agar asalnya dari apa? Kedengkian dia terhadap Nabi Adam dan anak keturunannya. Upaya terus dia agar ini apa ini, kondisi keadaannya sama dengan siapa? Sama dengan dia. Wala ya'lamu annahu bidzalika innama yazdadu min ghadabil jabbar. Dia tidak sadar dengan permintaan itu semakin menambah laknat Allah, murkanya siapa? Allah.
wa qad ulima annahu la sabila lahu illa ala hizbihi wa tabi'ihi minal kuffar. Telah diketahui bahwa tidak ada jalan yang bisa mengikuti dia kecuali orang-orang yang memang mengikuti dia, hizbuhu, kelompoknya orang-orang kafir, alladzina huwa imamuhum fil khuruji an ta'atillahi wastikbar. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Di surah Shad Allah berfirman ayat 79 sampai ayat 81, wahai Tuhanku, berikanlah tangguhan untukku sampai hari dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin, kata Allah, sesungguhnya engkau ditangguhkan, diberikan tangguhan waktu, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai jatah waktu, sampai hari waktu yang sudah ditetapkan, dan hari kiamat. Makanya ini juga dijadikan sebagai landasan dalil bahwa ini iblis itu tidak mati karena ditangguhkan oleh Allah. Fatalabal inthar liya'khudha bi zamin min adam. Surah Al-Mulk. Ajabahu Allah Ta'ala ila talabatihi liyamtahina. Allah kabulkan permintaan dia sebagai ujian, sebagai ujian dan bencana, musibah. Sebagaimana Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian untuk kalian siapa yang paling baik amalan. Ya Allah biarkan, Allah tangguhkan orang atau iblis tuh sebagai apa? Ujian, siapa yang lebih baik amalan. Faqabala ni'mata bil kufran, maka lihat, kita bisa ngambil pelajaran, dia mendustakan nikmat Allah, bahkan balikan dengan kekufuran. Wajaddada safqatal khusran wa aqsama liyasta'milanna muddatahu. Dia bersumpah di hadapan Allah menggunakan waktu pemberian Allah ditangguhkan untuk apa? Menggoda manusia. Qala fabima agwaitani, sebab engkau telah melaknatku. Dan ini keangkuhan dan kesombongan. Wasnadal igwa, dia sandarkan ini laknat, celaan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. La'aqudanna lahum sirataka al-mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi akan digoda dari seluruh penjuru, seluruh arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat. Dan engkau akan mendapati kebanyakan daripada mereka itu justru tidak bersyukur. Wala tajidu aktaruhum syakirin, kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Syukur itu senantiasa disandingkan dengan kufur, berarti maknanya adalah kebalikan kufur, taat. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan daripada mereka, yakni siapa? Mereka itu manusia, bersyukur, taat. Ini dalil juga menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu justru kufur. Maka jangan heran, Pak, jangan heran ketika di dalam bab syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada Rasul pengikutnya hanya berapa orang? Hanya bertiga, hanya berdua. Bahkan ada di antara mereka yang tidak ada sama sekali pengikut. Ini menunjukkan bahwa
bukanlah tolak ukur kebenaran itu banyaknya orang yang mengikuti. Justru nas ini menjelaskan, menegaskan bahwa kebanyakan orang itu justru tidak bersyukur. Ini sumpahnya siapa? Iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka segala bentuk kebaikan itu pasti disifati dengan sedikit. Baik, lanjut. Walam yakul allainu min fawqihim li'ilmihi anna Allah Ta'ala min fawqihim. Lihat, subhanallah, lihat di surah Al-A'raf tadi, kalau Bapak tadaburi, thumma la'atiyannahum, sungguh aku pasti akan mendatangi mereka manusia dari arah mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa tidak disebutkan di atas? Kenapa tidak disebutkan di atas? Ini faedah juga, sekaligus isbat juga, isyarat. Kenapa? Walam yakul allainu, iblis, laknat yang dilaknat tadi, tidak mengatakan di atas, fauq, li ilmihi, karena dia tahu anna Allah Ta'ala min fauqihim, bahwa Allah Ta'ala ada di mana? Atas mereka. Ini faedah juga. Tuh, qala Allah Subhanahu wa taala, hadza siratun alayya mustaqim, ini jalanku yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hamba aku bagimu, di hadapanmu, untukmu tidak punya kekuasaan apapun. Nah, hamba-hamba Allah terpilih berarti sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Sebagai bentuk apa? Putus asanya iblis. Jadi di satu sisi dia angkuh, sombong, tapi di sisi yang lain ada sisi dia putus asa, yaitu apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Apa ikhlas itu? Murnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, sang pemilik agama. Thumma lamma sa'a ila Adama wa Hawa wa zawjihi fil jannati wa dallahuma ala tilka syajarah allati nahu. Ini kemudian bercerita tentang kisahnya bagaimana iblis mempengaruhi siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di surga untuk mendekati buah khuldi. Tuh. Wa abaha lahum ma siwaha minal jannah. Tuh. Nahahumullah, Allah larang mereka untuk mendekati buah tersebut, dan Allah menghalalkan, membolehkan seluruhnya, cuma satu, cuma itu saja. Fastadrajahumul la'inu bihidaihi wa hilatihil ba'irah, maka iblis itu mendatangi melalui satu-satunya pintu itu. Berupa apa? Hilah, tipu daya. Dan dibalikan. Istilahnya dalam Al-Quran itu sebagai apa? Syajaratul khuldi wa mulkin la tubla, yang menghalangi kamu untuk mendekati buah itu. Nah, ini adalah buah keabadian. Wa mulkin la tubla, dan kerajaan kekuasaan. Gitu. Wa gharrahum, mereka menipu,
bitil kal yaminil fajirati wa qasamahuma, maka dia bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, inni sesungguhnya aku lakuma bagimu laminan nasihin, sebagai pemberi nasihat. Kata si iblis tuh, harewas iblis tuh kepada Nabi Adam, dan ini suara Nabi Adam, ini sosok Nabi Adam dan Siti Hawa. Fanafadha qada'ullahi, maka ketetapan Allah pasti, biaklihima, dengan memakan buah tersebut. Liyak diyallahu amron, maka ketetapan Allah terjadi, kana maf'ula. Wa dhanna al-la'inu annahu qad akhadha bi atharihi min Adam wa annahu qad ahlakahu ma'ahu. Si iblis ini mengira bahwa dia telah sukses, ya, telah sukses ini membinasakan Nabi Adam. Walam ya'lam bi fadlillah, tidak tahu bahwa karunia Allah itu maha luas, rahmat Allah maha luas. Wa annal fadla biyadillah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim, sungguhnya karunia Allah itu di tangan Allah, memberi kepada siapa yang dikehendaki, wallahu dzul fadlil adzim. Falamma atabahuma Allahu tabaraka wa taala alam anhakuma, bukankah aku, ini ketika Allah SWT kepada Nabi Adam AS, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati buah syajarah tersebut? Al-A'raf ayat 22. Tilkumas syajarah wa aqul lakum, dan aku katakan kepadamu sekalian, inna syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu lakuma, bagi kalian berdua itu adalah aduun mubin, betul-betul musuh yang nyata bagi kalian. Kenapa kamu dengar? Ini banyak banget faedah itu di situ, Pak. Kira-kira Nabi Adam dan Siti Hawa tidak tahu enggak bahwa syaitan itu adalah apa? Musuh yang nyata. Tahu. Tapi kenapa? Kira-kira tahu enggak kita gitu loh. Ini dilarang, ini haram, ini. Tapi bagaimana? Ini persis. Ya, sifat-sifat syaitaniyah itu sejatinya ada di dalam diri kita sejatinya. Lihat, jadi si iblis menganggap dirinya telah sukses karena telah membinasakan Nabi Adam, dan menganggap bahwa Nabi Adam sudah selevel dengan dia. Dia tidak menyadari dari sisi lapang dan luasnya rahmat Allah. Allah berikan rahmat Allah kepada siapa yang dikehendaki. Lihat, Nabi Adam derajatnya tinggi ketika menyadari kesalahannya, taubat. Apa kalimat doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis lihat semakin apa? Semakin sombong, semakin tinggi, semakin dilaknat, ini semakin apa? Derajatnya tinggi di hadapan Allah. Maka ini juga sebagai isyarat bagi kita hadirin rahimakumullah, bahwasannya rahmat Allah itu betapa luas. Sebesar apapun dosa kita, maka rahmat Allah sangat luas. Tuh. Bal i'tarafa bi qudratillahi alaihima wa aqarra bi dzulmihima. Keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa mengakui atas kehendak Allah, ketetapan Allah. Dan ini juga sebagai bantahan kisahnya Nabi Adam alaihissalam dengan perbincangan dengan Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Dalam tanda kutip, Nabi Musa alaihissalam menyalahkan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Maka dibantah oleh Nabi Adam alaihissalam, engkau menyalahkan takdir ketetapan yang sudah ditetapkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mengatakan, sebab engkaulah kita turun dari surga, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam bantah, engkau mengingkari ketetapan Allah. Tuh. Maka Nabi Adam di sini mengakui ketetapan Allah,
dan menerima ketetapan Allah dan mengakui kezaliman diri. Jadi harus ada dua, Pak. Satu, apa tuh? Menerima ketetapan Allah dan mengakui kezaliman diri. Inilah kandungan dari surah Al-A'raf ayat 23. Qala, mereka berdua mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tersimpan di situ dua makna, yaitu makna apa tadi? Pengakuan, iqbal, menerima ketetapan Allah, takdir, dan pengakuan zalim. Wa hadhihi hiyal kalimat, inilah kalimat-kalimat yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi, maka Allah fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin, maka Nabi Adam alaihissalam menyampaikan beberapa kalimat dari Rabbnya, fataba alaihi, maka Allah pun menerima, mengampuninya. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah maha taubat. Summa arada Allah subhanahu wa ta'ala an yuhbitahum ila dari ukhra, kemudian Allah menghendaki agar diturunkan dari mana? Surga. Sebagai apa? Hiya darul imtihan wal ibtila, sebagai kampung negeri ujian, yani latihan. Liyatabayyana hizbahu alladhina yatba'una rusulahu, sebagai pembeda siapa yang mengikuti rasulnya, ya, wa yuqatiluna a'dahu, dan memerangi musuhnya, wa yagrisa lahum bisalihil a'mal, menanam amal soleh di atas muka bumi ini. Karena sekali lagi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yani dunia ini masih tegak berdiri itu disebabkan karena apa? Amal soleh, tauhid. Tuh. Liyumayyiza al-khabisa, liyumayyiza Allahul khabisa minat thayyibi, sebagai pembeda. Nih surah apa? Al-Anfal ayat 37, sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Tuh, ba'dahu ala ba'din. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada rasa takut, tidak juga dia akan bersedih hati. Apakah berhenti tipu daya syaitan? Tidak. Nah ini mulailah dia melakukan tipu daya setelah 10 abad, setelah 10 kurun, maka syaitan mengganggu melalui pintu orang-orang soleh. Yani surah apa? Nuh ayat 23. La tadarunna alihatakum, kalian jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra, jangan kalian tinggalkan wadda, suwa, yagus, ya'uq, nasra. Tuh. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, mengatakan kana baina Nuh wa Adam, jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam itu 10 abad. 10 abad berarti 1 abad 1 tahun, 100 tahun dikali 10 berarti berapa? 1000 tahun. Kullum ala syariatin minal haqqi, semua di atas syariat hak, tauhid. Faktalafu, kemudian mereka berpecah. Faba'atsallahu nabiyyin, kemudian Allah utus para nabi, mubasyirin wa mundzirin, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Wa zayyana syaitanu la'anahu Allahu liqaumi Nuh, syaitan menghiasi kaum Nabi Nuh laknatullahi alaih, ibadatul asnam, sembahan terhadap asnam, berhala. Wa kana awwala dalika, awal langkah dia adalah
an zayyana, yaitu dengan menghiasi, lahum bagi mereka, ta'zimal kubur, mengagungkan kuburan, wal uquf alaiha, i'tikaf, duduk di situ. Uquf itu duduk dengan ragam istilah kalau sekarang. Dan nanti pintu-pintu syaitan itu mereka melalui pintu-pintu syariat, nama-nama syariat, bisa jadi bentuknya dengan apa, ziarah, sama gitu. Karena ziarah ada dua, ada ziarah yakni masyru'ah yang disyariatkan, ada ziarah yang justru memang bisa jadi syirkiyah atau bid'iyah, bisa jadi. Ya, logikanya banyak sekarang, istilah-istilah syar'i diletakkan untuk mengelabui. Ini sama persis dengan tipu daya iblis kepada siapa? Adam tadi. Jadi memang ya, ritme godaannya memang demikian. Tapi memang walaupun kita sudah mengetahui, tapi berat menghadapinya. Bener gak? Gitu. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Qala fi waddi suwa yagus ya'uq nasra hadhihi asma'u rijalin salihin. Kata Ibnu Abbas, mereka ini adalah nama orang-orang soleh min qaumi Nuh, di kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka wafat, auhas syaitan mewahyukan, menyuruh, ila qaumihim, kepada kaumnya, yakni kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, aninsibu ila majalisihim, untuk meletakkan di tengah-tengah majlis mereka, ya, di kiblat-kiblat mereka majlis. Ansoba itu semacam apa? Surah, atau bisa saja berbentuk surah. Surah itu gambar, bisa dibentuk, dipahat atau semisalnya, yang serupa dengan wajah orang-orang soleh itu. Allati kanu yajlisuna ansaba wa summuha bi asma'ihim, kemudian masing-masing ansab tadi tanda kesolehan mereka, itu tanda kesolehan sejatinya, agar mengingat kesolehan mereka. Tujuan utamanya agar apa? Sebagaimana keumuman, sebagai apa? Wasilah kedekatan mereka dengan siapa? Allah, satu, tawasul istilahnya kata mereka. Yang kedua dengan istilah yang lain, agar mengingatkan kesolehan mereka, agar bisa mencontoh mereka di atas kesolehan mereka. Itu dua alasannya. Diletakkan di arah mereka, di hadapan mereka, di tengah-tengah majelis mereka. Awalnya nggak disembah, dan syaitan pun tidak langkah pertamanya tidak langsung apa, nyuruh nyembah. Tapi generasi berganti, wafat, meninggal. Generasi berikutnya syaitan terus kan, seperti itu. Fafa'alu walam tu'bad, mereka akhirnya kerjakan, lakukan, diletakkanlah di mana? Di tempat majlis-majlis mereka. Awalnya tidak disembah, hatta idza halaka, ketika mereka binasa, ketika mereka wafat, generasi pertama, wa tunusia al-ilmu ubidat, ilmu diangkat. Ilmu yang tadi diangkat, hakikatnya tadi diangkat. Itu ubidat, akhirnya disembahlah. Itulah awal mula kesyirikan pada Bani Adam. Jadi bermula dari apa? Kesombongan, hasadnya siapa? Iblis. Tuh, yang akhirnya turun temurun, sehingga lahirlah kesyirikan. Tuh, syirik itu adalah apa tadi? Kebalikan dari tauhid. Tauhid adalah apa tauhid itu? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhidullah ta'ala bil ibadah. Maka syirik adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari kisah ini juga, maka para ulama didukung oleh hadis-hadis Nabi SAW mengatakan bahwa
awalur rusul Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena hakikat Rasul itu adalah rajulun istafahullah. Rajulun, seorang laki-laki terpilih, diberikan mukjizat, diberikan apa? Wahyu. Allah utus kepada kaum musyrikin. Awal mula kesyirikan kapan? Pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian muncul di generasi-generasi berikutnya. Saya bacakan saja ya, karena saya kira penting. Seandainya iblis itu datang di awal pertama kali langsung menyuruh untuk menyembahnya, maka tentu mereka tidak akan menerima dan tidak akan mentaati. Bal justru yang dia suruh, yakni iblis, kepada generasi pertama itu adalah membuat yansibus suar, tahatan, litakuna dzari'atan, sebagai dzari'ah, penghantar, lissolati indaha, salat di hadapannya, berdoa di hadapannya, mimman ba'dahum, setelah generasi pertama tadi. Summa takunu ibadatullahi indaha dzari'atan ila ibadatiha mimman yakhluquha, sehingga ujung-ujungnya akhirnya disembah. Falamma arsalallahu subhanahu ilaihim Nuh, kemudian setelah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, falabitha fihi malabitha, maka Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka berapa? 950 tahun. Yad'uhum ilallah, menyeru kepada mereka, menyeru tauhid. Wahum mustakbirun, mereka sombong, menolak kebenaran. Hatta ahlakahumullah, sampai akhirnya Allah binasakan mereka dengan taufan, dengan bah besar. Thumma ba'dahum Adun, kemudian muncul setelah itu Ad, kaum Ad. Abadu alihatan ma'allah, mereka menjadikan sembahan selain Allah. Minha ya, Huda, Suda, Somuda, ini sembahan-sembahan mereka, nama-namanya ya. Hada, Suda, Huda, Suda, Somuda. Farsalallahu azza wa jalla ilaihim Huda, maka Allah pun utus di tengah-tengah mereka Nabi Hud, seorang rasul, seorang utusan. Falabitha fihim, maka Nabi Hud alaihissalam berdakwah di tengah-tengah mereka. Ma labitha yad'uhum ila tauhid, menyeru tauhid kepada Allah azza wa jalla. Falamma haqqa alaihimul adab, sampai akhirnya datang kepada mereka azab. Ahlakahumullahu ta'ala birrih, Allah binasakan mereka dengan rih. Lihat, ini kita berbicara tentang perjalanan kesyirikan ya, ngeri. Ujung akhir dari kesyirikan itu adalah kebinasaan. Summa Samud, kemudian datang kaum Samud. Kadzalika, demikian pula. Warsalallahu ilaihim salihah, kemudian Nabi Saleh alaihissalam. Fakadzabuhu, mereka dustakan Nabi Saleh. Fa'uhliku bis-sayhah, maka Allah binasakan dengan sayhah, tiupan angin. Summa qaum Ibrahim, kemudian muncul juga Nabi Ibrahim. Wa abadu asyamsa, mereka menyembah matahari. Wal qamar, bintang. Kemudian bulan. Wa abadu al-asnama, mereka menyembah juga berhala. Bahkan ada di antara mereka menyembah Raja Namrud itu sendiri, manusia. Jadi tiga. Berat Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ada yang menyembah matahari, bintang, bulan. Ada yang menyembah berhala, patung. Ada juga yang menyembah Raja Namrud. Berat. Wa qad qassallahu ta'ala fi kitabi kulla dzalika mufassala 'anil umami wa rusulihi. Allah Rabbul Alamin telah menceritakan ya, ini keberadaan apa? Umat terdahulu dan akibat buruk terhadap apa? Siapapun yang ini berada di dalam kesyirikan. Berupa apa? Kebinasaan. Wa ubida awwalu ma bani Israil al-ajal wa akhiruhum abadu Uzairan. Ya, kemudian muncul di Bani Israel ada ajal, akhir mereka adalah ada Uzair disembah. Wa ubadatin nasar, wa abadatin nasar, kaum Nasara al-Masih. Wa abadatil majusi api. Wa abada qaumul ma, qaumun alma, ada yang menyembah air, ada yang menyembah, kalau sekarang mungkin ada yang menyembah sapi gitu. Ada yang menyembah apa lagi? Kerbau. Ada yang menyembah ini dan itu.
wa abada kullu qaumin ma zayyanahu syaitan. Kaum itu menyembah apa yang dihiaskan oleh syaitan. Ala qaddi uqulihim, sesuai dengan kadar dari akal-akal mereka. Hadza fil umami al-ula, ini adalah generasi pertama. Wa kullun minha lahu warithun minal umami al-mutaakhirah. Terus-menerus bergenerasi. Jadi kesyirikan itu terus. Maka hadirin rahimani rahimakumullah, nasihat Nabi Ibrahim, ya, doanya Nabi Ibrahim, wajunubani wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, wahai Tuhanku, jauhkan aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala, karena itu sudah banyak menyesatkan banyak dari manusia tadi. Allahu ta'ala ala wa alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi al-muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.